Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang membangun kerohanian kita, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Hari ini kita masuk ke dalam episode ke-53. Kita akan membahas Mazmur pasal 49. Ayatnya agak panjang, saya akan bacakan bagi kita sampai ayat 20. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang punya hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka meluncur ke dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawa serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 49 ini adalah hubungan dengan Tuhan adalah yang utama. Bapak Ibu, ada hal yang menarik yang saya lihat dari Mazmur pasal 49 ini, yaitu bagaimana seharusnya umat Tuhan melihat atau memberi penilaian terhadap harta benda atau harta. Ya, Bapak Ibu, saya melihat di sini pemazmur tidak mengajarkan umat Tuhan itu untuk anti harta. Pemazmur juga tidak mengajarkan bahwa harta membuat martabat manusia serendah binatang. Pemazmur dengan tegas di sini menyatakan bahwa jika manusia mempunyai harta namun tidak mempunyai pengertian, martabatnya akan serendah binatang. Ya. Tetapi bukan berarti pemazmur mengajarkan bahwa harta membuat martabat manusia serendah binatang. Pemazmur, saya ulang sekali lagi, ya, menyatakan dengan tegas jika manusia mempunyai harta tetapi tidak mempunyai pengertian, ya Bapak Ibu Saudara, martabatnya akan serendah binatang, ya.
Ayat ke-20 bicara seperti ini. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, ya, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan, ya. Ini banget ya, tegas banget ya pemazmur memberi kita pengertian hari ini. Nah, apakah ini berarti bahwa pengertianlah yang membuat martabat manusia tinggi? Betul sekali, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita itu minta sama Tuhan ya, supaya kita diberikan pengertian. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memiliki hati yang bijaksana, hati yang berpengertian. Apa yang dimaksud dengan pengertian? Apakah kepandaian akademis, gelar, ya, S1, S2, S3 atau S yang lainnya? Ya, tidak ya, Bapak Ibu. Nah, setiap manusia, pemazmur sampaikan, tidak dapat melawan satu fase dalam kehidupannya. Apa itu? Kematian. Pemazmur berkata, berapapun harga yang dimilikinya, sebesar apapun harta dimilikinya, fase ini tidak dapat dihindari atau ditunda ketika saatnya tiba. Nah, fase ini, Bapak Ibu Saudara, memang membuat kita tidak berbeda dengan binatang, ya. Seolah-olah kematian adalah tujuan akhir kita, ya. Binatang juga tujuan akhirnya adalah kematian, ya. Lalu apa yang membedakannya, Bapak Ibu Saudara? Apa yang membedakan manusia dengan binatang? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah hubungan dengan Allah yang dimilikinya. Binatang nggak punya hubungan dengan Allah, ya. Hanya manusia yang bisa memiliki hubungan dengan Allah. Manusia diberi akal budi untuk berhubungan dengan Allah. Nah, hubungan manusia dengan Allah ini maksudnya, yang membuat kematian bukan akhir dari kehidupan manusia. Inilah pengertian Bapak Ibu Saudara, yaitu manusia yang melepaskan Allah dan mengikatkan diri dengan harta bukanlah manusia. Saya ulang sekali lagi. Inilah pengertian, yaitu manusia yang melepaskan Allah, melepaskan hubungannya dengan Allah dan mengikatkan diri kepada harta bukanlah manusia. Karena tadi dikatakan manusia yang tidak memiliki pengertian walaupun dia kaya boleh disamakan dengan hewan, ya. Jadi pengertian adalah di mana kita melihat bahwa hubungan dengan Tuhan itu utama. Karena hubungan dengan Tuhan itulah yang membedakan kita dari hewan, ya. Hubungan dengan Tuhan itulah yang membuat kematian bukan akhir dari segala kehidupan kita. Kematian adalah awal dari kehidupan kekal buat manusia. Kalau hewan, ya, mati udah selesai. Tetapi kita yang mencari Tuhan, yang mengutamakan hubungan dengan Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara, kematian adalah awal kehidupan kekal. Itulah pengertian Bapak Ibu Saudara. Nah, pelajaran apa yang kita dapat pelajari dari Mazmur pasal 49 ini? Pelajaran adalah jadikan hubungan dengan Tuhan adalah segalanya bagi kita. Melebihi apapun, termasuk harta. Hubungan dengan Tuhan adalah yang utama buat kita. Karena inilah pengertian Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai hamba Tuhan ingatkan, jangan sampai hartamu melebihi Tuhan dalam hidupmu. Ya, jangan ada yang lebih utama dari hidup dari Tuhan. Jangan ada yang lebih besar dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, boleh kita punya harta, tetapi jangan sampai harta itu menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, ya, kita akan menjadi disamakan dengan hewan yang tanpa pengertian. Kiranya Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita.
Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu, tanda engkau membutuhkan dukungan doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, hamba doa, biar firman-Mu yang kami dengar boleh memberi kami pengertian bahwa hubungan dengan Tuhan adalah yang terpenting dan yang utama ketika kami hidup dalam dunia ini. Semua yang kami miliki dunia ini akan hilang, tidak akan bisa kami bawa ketika kematian datang. Tetapi hubungan dengan Tuhan membawa kami kepada kekekalan. Terima kasih buat firman. Mau berdoa bagi setiap umat-Mu yang menaruh tangan kanan di dada mereka, tanda mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Jamah mereka, lawat mereka Tuhan. Yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang memiliki masalah, Tuhan buka jalan buat mereka. Bapa, mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka pekerjaan bagi mereka. Mereka yang membutuhkan jodoh, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang terbaik yang datang dari Tuhan. Bapa, mereka yang menantikan anak dalam pernikahan mereka, Tuhan berikan buat mereka. Bahkan ada di antara mereka yang berdosa mungkin Tuhan, jamah, lepaskan, dan ampuni Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya, alami kebaikan Tuhan. Setiap hari saya percaya, setiap hari adalah hari baik buat kita yang berharap kepada Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita, salam sepakat.